Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Bapak dan Ibu guru. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saya Widya. Pada video ini saya akan membagikan tutorial membuat media pembelajaran online dengan Google Sites atau situs Google. Google Sites atau situs Google adalah aplikasi buatan Google yang memungkinkan penggunanya membuat situs layaknya website atau blog untuk menyampaikan berbagai konten informasi. Aplikasi ini menarik Bapak Ibu karena kita sebagai guru dapat menggunakannya sebagai media pembelajaran online. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara merancang Google Sites. Terlebih dahulu saya akan menunjukkan situs Google yang pernah saya buat sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia. Pada tampilan ini, Bapak dan Ibu dapat melihat ada nama atau judul situs dan deretan menu aktif yang bisa diklik. Dalam Google Sites, menu-menu ini disebut halaman. Kita bisa scroll halaman ke bawah. Selain konten tulisan, kita juga bisa memasukkan gambar, tautan buku atau modul elektronik, bisa juga tautan video atau dokumen lain dari Google Drive. Bapak Ibu, ini adalah tampilan preview saya sebagai pembuatnya. Maka di sini kita bisa melihat tampilan mode telepon atau HP, mode tablet, dan mode di layar laptop atau komputer. Kita coba, beginilah tampilan situs apabila dibuka melalui HP. Kemudian ini adalah tampilan pada tablet. Bapak Ibu, di sini saya membuat situs untuk satu tema materi, tapi sebetulnya Bapak Ibu bisa mendesainnya sesuai kebutuhan pembelajaran. Untuk 1 KD misalnya, atau untuk satu tema seperti ini, bahkan untuk 1 semester pun bisa Bapak Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa menjadikan situs Google ini sebagai sarana untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan portofolio atau karya-karya siswa. Mari kita mulai merancang situs Google. Kita gunakan Chrome agar langsung terhubung dengan akun Google. Di sini saya menggunakan akun Google biasa, bukan Jogja Belajar ya, karena pertimbangan saya, Jogja Belajar itu aksesnya terbatas dan agar situs ini bisa saya bagikan ke pengguna Google secara umum, maka saya memilih menggunakan Google biasa. Ketikkan Google Sites di sini, lalu pilih Sign In atau Masuk. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di akun Google saya yang lain, ini tampilannya agak berbeda. Di sini disediakan pilihan template. Sebetulnya template ini memudahkan kita merancang situs karena sudah ada halaman dan tata letak konten. Namun karena kita akan mencobanya untuk pertama kali, maka kita pilih yang kosong atau blank. Bapak Ibu bisa klik bagian ini. Atau apabila dibuka dengan tampilan yang seperti ini, maka klik tanda plus di pojok kanan bawah. Buat situs baru. Oh ya Bapak Ibu, dengan Google Sites, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan konten di situs, tapi agar lebih cepat, sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya juga sudah menyiapkan konten berupa tulisan, gambar, dan tautan untuk pembelajaran. Tetapi nanti saya juga akan menunjukkan cara menyematkan gambar atau tautan
tanpa upload dari folder penyimpanan file di laptop saya. Kita mulai dulu Bapak Ibu dengan mengenal secara umum fitur yang ada di Google Sites. Di sini ada isian nama dokumen Google Sites. Kemudian bagian ini adalah isian nama situs. Kita bisa menambahkan logo di sini. Kemudian yang besar ini adalah header halaman. Dan setiap halaman yang nantinya kita buat akan menampilkan header seperti ini. Kita lanjut ke bagian ini. Di sini ada tombol undo, redo, preview atau pratinjau, tombol untuk mengirim tautan situs, tombol sharing untuk membagikan situs, pengaturan, dan lainnya. Di sini ada tombol publikasikan atau publish. Tombol ini belum aktif ya, karena kita belum memasukkan konten apapun. Selanjutnya, di bawahnya, di sisi kanan layar, ada 3 menu, yaitu sisipkan, halaman, dan tema. Menu sisipkan memuat fitur paling banyak. Sebagian besar fitur untuk membuat situs ada di menu ini, Bapak Ibu. Di sini ada sisipkan kotak teks, gambar, sematkan, ini biasanya untuk tautan, dan drive. Di bawahnya ada menu tata letak. Artinya kita bisa memasukkan konten yang sudah ditata letaknya untuk menempatkan gambar dan tulisan. Di sini ada 6 pilihan tata letak atau layout. Kemudian di bawahnya ada fitur-fitur lain, yaitu yang paling atas, teks yang dapat diciutkan. Untuk memahami maksud istilah fitur ini, nanti kita coba ya agar kita tahu bagaimana penggunaannya. Kemudian daftar isi, ini untuk menyisipkan daftar isi konten pada situs. Kemudian ada carousel gambar atau gambar seri yang bisa digeser. Ada tombol, ini bisa diisi link untuk mengarahkan ke tautan atau halaman tertentu. Kemudian ada pemisah, ini untuk memberi batas antar konten. Kemudian ada placeholder. Placeholder ini untuk menyisipkan tautan atau konten yang tampilannya bisa dilihat langsung pada halaman situs. Di bawahnya ada aplikasi Google, yaitu YouTube, kalender, peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir, dan diagram. Aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita tampilkan langsung juga di situs sama dengan placeholder. Menu selanjutnya adalah halaman. Melalui menu ini, kita bisa membuat halaman-halaman situs sesuai yang kita butuhkan. Kita juga bisa membuat subhalaman dari setiap halaman yang kita buat. Menu berikutnya adalah tema. Di sini kita bisa mengubah tampilan dengan 6 variasi dan juga ada pilihan beberapa warna. Untuk pengenalan fitur, saya rasa cukup Bapak Ibu. Sekarang kita akan mencoba membuat halaman pada Google Sites. Pertama-tama kita buat nama dokumennya terlebih dahulu. Kemudian untuk nama situsnya, Bapak Ibu bisa mengisinya dengan judul materi atau tema pembelajaran. Kemudian bisa juga menambahkan logo di sini. Kalau saya biasanya hanya menuliskan materi 1, materi 2, materi 3 begitu pada nama situs. Judul materi pembelajaran saya buat pada judul halaman pertama. Saya langsung saja ketikkan di sini. Eksposisi.
kita bisa atur jenis font, ukuran font, warna, dan perataannya. Bapak Ibu, kita bisa mengganti gambar header di sini. Dengan cara kita pilih ubah gambar. Klik upload apabila kita akan menggantinya dengan gambar yang sudah tersimpan di komputer kita. Kita coba. Klik upload, lalu pilih gambar. Kita bisa juga menyisipkan gambar secara online. Nah, misalnya kita akan mengganti gambar yang ini. Seperti tadi, klik ubah gambar, lalu pilih yang bawah, pilih gambar. Di sini kita bisa memasukkan gambar dengan pilihan pada galeri, URL atau dengan memasukkan alamat gambar, telusuri gambar secara online, pilih gambar dari album di Google Foto, atau mengambilnya dari Google Drive. Saya akan mencoba menggunakan URL. Saya akan cari gambar melalui Google dengan membuka tab baru. Kenapa saya tidak menggunakan fitur penelusuran yang tadi? Jadi saya sudah mencoba Bapak Ibu dan ternyata hasil penelusuran dari fitur telusur tadi tidak bisa sebanyak penelusuran langsung dari halaman pencarian Google. Nah, saya klik pada gambar yang saya pilih, kemudian klik kanan gambar, lalu copy image address atau salin alamat gambar. Lalu saya kembali ke tab situs, saya paste URL gambar tadi. Klik pilih. Nah, selesai. Bapak Ibu, kita juga bisa mengganti mode header dengan pilihan sampul, spanduk besar, spanduk, atau hanya judul. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman. Kita sesuaikan dengan kebutuhan materi pembelajaran. Di sini saya akan membuat 4 halaman. Yang pertama pengantar, yang kedua membaca teks eksposisi, yang ketiga analisis isi, dan yang keempat adalah evaluasi. Untuk membuat halaman, kita menuju menu halaman. Kita klik. Di sini sudah tersedia satu halaman, yaitu halaman muka. Saya akan mengganti namanya dulu. Saya klik tanda titik 3 di kanan, lalu pilih properti. Saya akan mengganti namanya. Saya ganti pengantar. Klik selesai. Kemudian saya akan menambahkan 3 halaman lagi. Maka saya klik tombol tambah pada bagian bawah, halaman baru. Kita beri nama halaman satu persatu. Bapak Ibu, jika urutannya belum sesuai, kita bisa mengubah urutannya dengan klik dan tahan pada logo halaman. Lalu geser, kemudian lepas ketika muncul garis.
Sekarang sudah urut, pengantar, membaca teks eksposisi, analisis isi, dan evaluasi. Pada halaman analisis isi, saya akan membuat 2 subhalaman, yaitu struktur dan kebahasaan. Caranya, dari halaman analisis isi, klik 3 titik di kanan, lalu pilih tambahkan subhalaman. Saya beri nama struktur, selesai. Klik lagi, analisis isi, klik 3 titik di kanan, tambahkan subhalaman, kemudian saya beri nama kebahasaan. Selesai. Dapat kita lihat pada tampilan preview seperti ini Bapak Ibu. Ada 2 subhalaman pada halaman analisis isi. Baik halaman-halaman selesai, maka kita bisa mulai memasukkan konten pembelajaran. Saya akan mulai mengisi halaman pengantar. Saya akan mulai dengan tulisan di bawah judul pada header. Nah, untuk menambahkan teks, kita aktifkan bagian ini. Jika sudah ada garis tepi berwarna biru, maka bagian ini sudah aktif. Kita coba klik 2 kali. Muncul tombol berbentuk lingkaran. Saya pilih TT untuk input teks. Saya ambil tulisan dari konsep yang sudah saya buat. Saya ubah fontnya dan ukurannya. Juga perataannya. Header selesai. Kita akan mengisi konten di bawahnya. Di sini kita akan mulai menggunakan fitur-fitur pada menu sisipkan. Saya mulai dengan menyisipkan kotak teks. Saya masukkan teks pengantar singkat. Saya atur fontnya. Sudah. Kemudian untuk konten selanjutnya, saya akan memasukkan ilustrasi berupa gambar dan tulisan. Maka di sini saya akan menggunakan tata letak, Bapak Ibu. Saya memilih tata letak yang ini, 3 gambar dengan kotak teks di bawahnya. Saya akan memasukkan gambar dengan upload file dari laptop saya. Klik plus, lalu upload. Kemudian, saya akan memasukkan tulisan di tempat yang telah disediakan. Di sini Bapak Ibu bisa mengetik langsung atau memasukkan tulisan dari dokumen dengan copy paste. Saya akan copy paste. Di
Di sini kita bisa mengubah jenis font dan ukuran huruf, Bapak Ibu. Kita juga bisa mengubah warna teks. Kita juga bisa mengatur perataan teks. Baik, Bapak Ibu, kita lihat di sini bagian ini aktif, ditandai dengan adanya garis tepi biru. Kemudian kita lihat di sebelah kiri ada 3 tombol, yaitu latar belakang bagian, duplikasi bagian, dan hapus bagian. Coba kita atur latar belakang bagian ini. Kita klik tombol latar belakang bagian, kemudian saya pilih penekanan 1. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ada perbedaan kontras warna yang menunjukkan batas atau perbedaan isi konten dengan konten di atasnya dan konten di bawahnya. Kita juga bisa menduplikasi bagian ini dengan klik duplikasi bagian. Seperti ini, maka akan muncul bagian yang sama persis. Jika kita akan memasukkan konten serupa, kita tinggal mengganti gambar atau tulisannya. Namun apabila kita akan menghapus suatu bagian, tinggal klik tombol hapus. Seperti ini. Lanjut ya Bapak Ibu, saya akan memasukkan konten lagi di bawahnya. Saya akan menggunakan tata letak lagi. Yang ini, 1 gambar di kiri disertai tulisan. Di sini saya tidak memerlukan judul, maka kolom judulnya akan saya hapus. Seperti tadi, saya akan memasukkan gambar di sini. Kemudian saya akan memasukkan tulisan dengan copy paste. Sudah, kita lanjut di bawahnya. Saya masih akan memasukkan tulisan dan gambar. Dan kali ini saya tidak akan menggunakan layout. Saya pilih menggunakan sisipkan kotak teks. Di bawahnya, saya akan memasukkan gambar. Sisipkan gambar, upload.
Kemudian saya akan memasukkan tulisan lagi. Pada bagian bawah, saya memberikan keterangan agar siswa lanjut untuk mempelajari halaman berikutnya. Baik, satu halaman selesai Bapak Ibu. Mari kita lihat pratinjaunya. Kita cek tampilan pada mode HP dan juga tablet. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencoba fitur-fitur lain. Nah, kita akan mencobanya di halaman kedua. Untuk bagian ini, saya tidak lagi mengacu sistematika konsep materi pembelajaran yang saya buat, karena tujuan saya adalah untuk memberikan contoh penerapan fitur. Kita mulai. Saya klik halaman ini, halaman membaca teks eksposisi. Pada halaman ini, saya akan menunjukkan penggunaan fitur sisipkan yang lain yang belum kita coba. Saya akan mengubah header-nya dulu. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai mencoba menggunakan fitur sisipkan yang lainnya. Yang pertama, kita coba gunakan fitur teks yang bisa diciutkan. Jadi dengan fitur ini, kita bisa memasukkan teks panjang, tetapi tampilannya bisa diciutkan. Jika Bapak Ibu masih bingung dengan istilah diciutkan, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai teks yang bisa disembunyikan. Jadi di sini kita bisa memasukkan beberapa teks dalam satu halaman, tapi bisa disembunyikan agar tidak memenuhi halaman. Kita coba saja. Klik teks yang bisa diciutkan. Karena saya akan memasukkan 2 teks, maka saya klik lagi. Baik, sudah ada 2 layout yang siap. Kemudian saya akan memasukkan judul di sini. Saya copy paste. Kemudian isinya. Lanjut ke teks kedua dengan langkah yang sama. Sudah Bapak Ibu, kita klik preview. Inilah tampilan yang akan dilihat oleh siswa. Teksnya diciutkan, hanya bagian atas atau judulnya saja yang terlihat. Ini bisa diklik di tombol di kanan untuk melihat teks secara utuh. Dan bisa diciutkan atau disembunyikan lagi. Kita lanjut ke daftar isi. Daftar isi ini dapat menampilkan daftar konten yang telah dimasukkan ke dalam halaman. Kita bisa menggunakannya dengan membuat judul pada setiap isi atau materi. Mari kita coba penggunaan daftar isi. Kita sisipkan kotak teks.
Kita buat judul materi. Di sini perhatikan ya Bapak Ibu, dari teks normal kita ubah menjadi judul. Nah, judulnya sudah. Kemudian untuk menambahkan isi, klik pada bagian ini, pastikan sudah aktif. Kemudian klik 2 kali, muncul tombol berbentuk lingkaran, lalu kita bisa memasukkan teks atau objek lain. Saya masukkan teks di sini. Nah, kemudian kita coba membuat konten lagi dengan pola yang sama. Kita sudah punya 2 materi, dan kita akan mencoba membuat daftar isi dari kedua materi tersebut. Kita klik daftar isi. Nah, di sini secara otomatis akan ditampilkan daftar isi yang mengacu pada judul 2 konten yang telah dibuat tadi. Kita lanjut ke carousel gambar. Carousel gambar yang saya pahami ini adalah gambar berseri yang tampilannya bisa digeser atau di swipe. Kita coba buat ya Bapak Ibu. Kita klik carousel gambar. Kemudian di sini carousel harus memiliki minimal 2 gambar. Oke, kita coba memilih atau mengambil 3 gambar. Sudah jadi. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan teks sebagai keterangannya. Klik bagian ini, klik 2 kali, lalu seperti tadi, tambahkan teks. Kita cek tampilan carousel gambar pada mode preview. Nah, seperti ini kita bisa menggeser gambar, 3 gambar tadi. Kalau di tablet atau HP layar sentuh, bisa di swipe atau digeser. Kemudian kita juga bisa menggunakan tombol panah kanan kiri. Carousel gambar cukup, kita lanjut ke fitur tombol. Fitur ini memungkinkan kita memasukkan tautan dalam sebuah tombol. Jadi misalnya kita mau menampilkan tautan buku elektronik, soal dari Google Form, atau dokumen di Google Drive, kita bisa menggunakan fitur tombol. Misalnya, kita akan membuat tombol tautan ke Google Form untuk uji pemahaman. Saya sudah menyiapkan tautan Google Form-nya. Klik tombol, kemudian kita masukkan namanya, uji pemahaman. Lalu kita masukkan tautannya, kemudian sisipkan.
Mari kita lihat previewnya Bapak Ibu. Seperti ini. Jika kita klik tombol uji pemahaman, maka kita akan diarahkan ke link Google Form yang terbuka pada tab baru. Fitur tombol saya rasa cukup. Kita lanjut ke pemisah. Ini digunakan untuk membuat batas atau pemisah antara konten satu dengan konten di atas atau di bawahnya. Kita coba seperti ini. Kita lanjut ke placeholder. Placeholder ini menarik Bapak Ibu karena kita bisa menggunakannya untuk memasukkan konten online dan tampilannya bisa langsung dilihat di halaman situs. Kalau yang tombol tadi, saat kita klik maka kita akan diarahkan ke tab baru atau membuka aplikasi yang kita tuju. Tapi dengan placeholder ini, misalnya Bapak Ibu memasukkan tautan YouTube, maka saat kita klik placeholder tersebut, maka siswa itu bisa langsung melihat video di halaman situs tanpa diarahkan untuk membuka aplikasi YouTube. Saya berikan contohnya. Di sini saya sudah menyiapkan tautan video YouTube. Kita pilih placeholder. Nah, kemudian tambah YouTube. Kita masukkan tautannya. Nah, coba kita cek tampilan pada preview. Di sini video YouTube langsung bisa diputar pada halaman situs. Bapak Ibu, placeholder juga dapat digunakan untuk menyematkan kalender, peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir, dan diagram. Nah, Bapak Ibu, untuk mengingat fitur-fitur yang sudah kita coba tadi, mari kita tampilkan sekali lagi. Kita klik preview. Di sini ada teks yang diciutkan, daftar isi, carousel gambar, tombol. Di sini ada pemisah dan ada placeholder. Nah, sekarang saya anggap cukup. Sekarang saatnya kita mempublikasikan situs Google agar bisa diakses oleh pengguna Google yang lain. Kita klik publikasikan atau publish. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Buat alamat web. Di sini kita isikan. Ini minimal 3 karakter. Dan hanya bisa menggunakan huruf kecil, angka, dan tanda hubung. Tidak bisa dispasi. Saya akan mengetikkan judul materi dan nama saya. Kemudian di bawahnya ada URL custom. Nah, Bapak Ibu, untuk tutorial ini saya tidak akan membuat domain atau yang kita kenal sebagai alamat website seperti www.blablabla.com atau .id, karena untuk membuat domain seperti itu kita membutuhkan registrasi dan biasanya berbayar. Kecuali memang Bapak Ibu akan mengembangkan situs Google untuk tujuan bisnis. Nah, kita lewati bagian ini. Kemudian di bawahnya, siapa yang dapat melihat situs saya? Kelola. Kita bisa menentukan siapa saja yang bisa akses,
bisa kita tambahkan akun Google-nya di sini. Atau apabila kita mau menjadikan situs ini terbuka bagi publik, kemudian kita klik link bervariasi, klik ganti. Ya, pilih yang atas apabila kita membatasi akses kepada akun-akun yang sudah kita tentukan, atau pilih publik, artinya situs ini bisa diakses semua pengguna Google. Saya pilih publik, kemudian klik selesai. Di bawahnya ada setelan penelusuran. Apabila kita ingin mesin pencari atau penelusur tidak menampilkan situs kita, maka kita centang. Tapi jika kita ingin situs kita muncul di pencarian, maka kita tidak perlu mencentangnya. Jika sudah, klik publikasikan. Di sini situs Google kita sudah terpublikasi, Bapak Ibu. Kita bisa membagikan tautan situs kepada siswa. Ya, caranya kita klik bagian ini untuk menyalin link. Link ini bisa kita bagikan kepada siswa melalui WA atau Classroom. Nah, meskipun sudah dipublikasikan, Bapak Ibu tetap bisa mengubah atau mengedit konten dalam Google Sites. Bapak Ibu tinggal masuk Google Sites, kemudian membuka situs, dan mengeditnya sesuai kebutuhan. Jangan lupa klik Publish apabila Bapak Ibu telah selesai mengubah konten di dalamnya. Nah, begitu saja tutorial dari saya tentang pembuatan Google Sites untuk pembelajaran online. Saya yakin masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam tutorial ini. Saya sangat senang apabila di lain kesempatan saya dan Bapak Ibu bisa berdiskusi lebih lanjut tentang penggunaan situs Google ini. Akhir kata, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita dalam mengembangkan media pembelajaran online. Apabila terdapat kekeliruan dalam penjelasan saya dan hal-hal tidak tepat lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.